Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't start now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody. Oke, teman-teman. Mari kita buka kamera, kita mau foto-foto sambil joget-joget. Survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't show up, don't come out, don't come out, don't stop caring about me now. Walk away, you know how, don't stop caring about me now, about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't show up, don't come out, don't come out, don't stop caring about me now, about me now. Walk away, you know how, don't stop caring about me now.
You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go of me. Anmut. Good morning, selamat pagi. Pagi semuanya. Pagi semua. Pagi. Mana semangatnya? Semangatnya. Oke, kita dengarkan, kita lihat dulu video berikut ini. Hai, we are Kepoman. Emang pasti nggak akan enak kalau kita program diet sendirian doang. Pasti banyak banget kebablasannya. Rame-rame lebih seru loh, kayak kayak gini. Tapi kita punya makanan yang luar biasa, kayak gini. Kami semua saling menyemangati satu sama lain, saling support, tidak ada diskriminasi, tidak ada persaingan, semuanya sama-sama mau belajar untuk memulai hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia.
Kepomas nggak hanya sekedar urusan diet, pola makan, dan olahraga aja. Tapi ada banyak hal memorable kayak gini nih teman-teman. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari Kepomas. Gak ada lo, gak rame. Semoga kita semua bisa jadi perantara lebih banyak lagi orang di luar sana untuk bisa lebih sehat dan lebih bahagia. Sampai jumpa ya. Sekarang buat semuanya. Luar biasa. Joget-joget. Gimana teman-teman kabarnya, energinya hari ini? Apakah menjadi orang yang lebih bahagia? Yeay! Luar biasa. Mana semangatnya? Rame banget kita. Mana. Yes! Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di live edukasi Kepomas menggunakan Zoom pada pagi hari ini. Luar biasa ya. Ini adalah perdana kita menggunakan Zoom untuk bulan Juli 2020. Selamat datang teman-teman semuanya. Di kelas Kepomas memang kita bikin edukasi itu semuanya sedekah. Sedekah buat yang menyelenggarakan, sedekah untuk yang memberikan materi, sedekah untuk semuanya yang melihat dan menyebarkannya ke teman-teman yang lain. Karena niat kita adalah berbagi manfaat supaya kita menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Betul apa betul? Oke, suara saya jelas atau kecil? Kurang kuat, Pak. Kurang kuat. Kurang kuat. Banget. Kurang kenceng, Pak. Jelas. Lihat di sini saking semangatnya. Ngos-ngosan ya, Pak ya. Suaranya. Udah kan? Oke, sebentar dulu. Perasaan nggak saya apa-apain? Gedein dikit aja, Pak. Gedein dikit. Apa yang digedein? Anunya gedein. Anunya. Anu saya sudah besar. Suaranya jadi nggak ada. Apanya juga ya Allah. Luar biasa. Oke, teman-teman, kalian kalau mau dengerin semua online training, sebaiknya sih pakai headset supaya teman-teman bisa lebih fokus dengerinnya, lebih fokus untuk belajarnya ya. Nah, saya mau ceritain agenda kita buat hari ini, teman-teman boleh catat, siapa tahu bisa ngikutin ya. Yang pertama, kita akan adakan healthy breakfast seperti ini, healthy cooking class. Ini sampai jam 8 maksimal. Oke. Terus yang kedua adalah teman-teman nanti saya undang semuanya untuk merayakan ulang tahun saya semua. Siapa mau datang? Yeay! Seriusan nih, Pak. Saya mau merayakan ulang tahun saya dan dihadiri oleh orang-orang se-Indonesia. Mau? Mau. Ayo tepukan dulu. Yeay! Enggak bercanda. Seriusan gua. Seriusan. Nanti siang, ulang tahun saya akan dirayakan oleh orang-orang se-Indonesia jam 1 siang, teman-teman. Ya. Oh iya, di ini ya, di apa STS ya Mawi. SPS maksudnya. Ya. Pokoknya nanti teman-teman saya undang semuanya untuk hadir di ulang tahun saya ya. Oke. Ya. Siapa? Ya. Ya. Saya nanti yang akan menjadi MC-nya aja. Wih, mantap. Mantan manajer dari Yes. di Jakarta, namanya Om Bobby Tombeng, ya. Terus istrinya namanya Dewi Plawi. Oh, Dewi Plawi ini apalagi dia dulu bekerja juga di bank, ya. Nah, beliau nanti akan jadi MC acaranya. Terus nanti ada yang mengisi acara adalah seorang polisi. Wow, masih aktif teman-teman polisinya ya. Jangan sampai nggak ikutan acara nanti siang. Siapa yang belum tahu acaranya nanti siang? Siapa yang belum tahu? Halo. Yang belum tahu siapa? Tunjuk tangan. Ya.
Oke, kalau belum tahu nanti saya kasih link untuk pendaftaran Zoom-nya ya. Habis acara ini. Terus yang ketiga teman-teman, yang ketiga acara kita akan dilakukan malam ini jam 20.30. Kepomas akan bagi-bagi duit 6 juta rupiah. Tinggal kasihin network. Jadi nanti kita malam akan ketemu lagi ya. Sekitar jam 20.30. Jadi acara kita hari ini ada 3. Yang pertama pagi ini healthy cooking class. Yang kedua adalah untuk ulang tahun saya. Dan yang ketiga adalah bagi-bagi duit Kepomas. Nah, pagi ini sebelum kita mulai, kita akan berfoto bersama-sama. Jadi oleh sebab itu kita buka kamera dulu semuanya anak-anak. Ayo anak-anakku semuanya. Kita mau gaya apa nih fotonya? Oke. Ini yang hadir ada 6.400 orang. Luar biasa. Kamera. Ya, kamera. Kamera. Mana kamera? Oke, Elvan Jose. Yang lain? Oke. Oke ya. Baik, siap-siap kameranya. Saya akan screen share. Baik, mukanya dimonyongin. 1, 2, 3. Wait. Saya capture halaman pertama dulu. Sabar ya. Sabar. Ya, terus dimonyongin biar langsing pipinya. Biar langsing pipinya. Oke, sekarang halaman 2. Siap-siap monyong lagi. Monyong. Yut. Luar biasa energi kita pagi ini ya. Oke, udah. Thank you. Dikerjain Pak. Kerjain ya. No problem. Berbagi keceriaan nanti. Oke, rules-nya pagi ini. Sebentar. Rules-nya adalah pagi ini. Selama mengikuti cooking class, teman-teman, mikrofon tolong dimatiin. Yang pertama, udah tahu kan cara matiin mikrofon? Oke. Yang kedua, nanti pada saat saya memperkenalkan speakernya, tolong teman-teman buka kamera aja terus gini-gini, ya gitu ya. Oh iya, suaranya boleh, ya gitu. Tapi nanti pada saat dia sudah ngasih training, teman-teman bisa matiin kameranya, boleh matiin audionya ya, supaya internetnya fokus kepada si pemberi materi ini. Terus yang ketiga, Om Putra, nanti hostnya saya alihkan ke dirimu ya. Oh gitu. Iya. Maksudnya gimana? Saya yang buka ini, saya yang share screen. Bukan, hostnya akan saya alihkan ke dirimu karena aku akan berganti pakai handphone sekarang. Gitu. Ya, Oke ini lah. sudah direkam, tapi Oke. just in case aja ada apa-apa. Enggak, tapi teman-teman. maksudnya itu, saya yang share screen. Nggak tahu deh, Coach Dwi pakai screen, tapi dia harusnya bisa sih, udah bisa nih, udah bisa share screen. Sudah bisa share screen. Ya maksudnya saya yang ini. Unstable Nah, Om di sini Om. Coach Dwi udah bisa share screen juga kok, tenang aja. Oh. Udah, oke. Cuman tukeran host doang. Baik teman-teman semuanya, mari kita sama-sama simak orang yang ada di belakang Healthy Meal Plan Kepomas selama ini. Orangnya itu punya bisnis catering yang luar biasa. Dia orang orang Balikpapan yang tinggal di Tegal. Mari sama-sama kita sambut dengan meriah Coach Dwi. Telepon KP ku aja. Oh enggak. Balik-balik lagi. Oh dia nih. Sip. Ayo joget-joget dulu.
Ya udah dandan maksimal. Tapi enggak. Terus aja godain, terus. Oke, ini Oke, teman-teman silakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, glowing banget, Kak. Glowing banget. sehat bahagia ya. Saya pikir saya salah masuk tadi ke diskotik mana ini. Itu Yola kayaknya pengalaman banget ya, dugem ya. Oh my god. Ya, Masya Allah. Ini kayaknya diskotik mana ini? Ternyata di Kepomas ya. Ya sudah. Baiklah. Baik teman-teman. Nggak usah perkenalan lah ya. Kan udah lihat foto saya ya tadi malam di share Mas Awi ya. Ratu TikTok. Sama nggak? Beda ya? Beda lah. Sama aja. Sama jilbab hitamnya aja. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini atas izin Allah ya kita bisa berkumpul meskipun via online dan alhamdulillah teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya, hati yang bahagia, pikiran yang positif, kita semangat gitu ya. Semuanya tentu saja atas izin Allah ya kita bisa seperti ini dengan kondisi seperti ini. Baik, perkenalkan nama saya Dwi. Ya betul Mas Awi, saya dari Balikpapan sebenarnya. Jadi 3 tahun yang lalu saya pindah hijrah ke Tegal, ya. Kemudian sebelum corona juga saya sebenarnya masih stay di Jakarta, masih bolak-balik. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki lain ternyata ya di Tegal ya teman-teman. Dan saya bertemu Herbalife itu 9 tahun yang lalu ya, 2011. Ya, alhamdulillah atas hidayahnya Allah juga, perantara Allah juga melalui sponsor saya. Ya, alhamdulillah teman-teman, saya total turunnya udah 25 kilo. Ya, ini menuju 27 kilo ya. Jadi tiap pagi saya brisk walking. Ya, tiap pagi habis sholat subuh saya brisk walking, lalu saya lanjut ke pasar. Jadi kata orang kalau catering tuh badannya gemuk. Enggak gitu ya, saya berusaha mematahkan itu karena saya berusaha untuk menghandle sendiri, untuk terus bergerak ya teman-temannya. Kebetulan pasar dekat, jadi saya jalan kaki ya, jadi saya berusaha untuk terus bergerak, minum air putih yang banyak dan mengatur pola makan. Jadi kita berusaha patahkan orang catering itu katanya rata-rata gemuk semua gitu ya. Oke, saya akan mulai healthy cooking, teman-teman. Saya di sini bukan chef, saya di sini juga tidak ada basic ahli gizi ya. Ahli nutrisi, tidak ada. Hanya berdasarkan pengalaman, saya belajar, saya membaca buku, ya, saya mencari referensi, ya. Saya melembutkan hati saya untuk bisa menerima pelajaran dari siapa saja. Tidak merasa egois, tidak merasa saya ilmunya lebih banyak, gitu ya, tidak. Tetapi saya terus belajar untuk mendapat ilmu yang baru, ya. Kebetulan saya juga kemarin baru berkenalan dengan seorang ahli gizi, gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah beliau memberikan kritik dan saran ya untuk Kepomas gitu ya tentang meal plan segala macam. Insya Allah akan ada perbaikan, akan ada apa ya perubahan meal plan segala macam baik komposisi gitu ya. Oke, teman-teman, saya di sini sharing saja. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi dan jika ada kesalahan atau mungkin teman-teman mungkin lebih tahu boleh nanti di chat aja ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Efek bahagia Mbak Morin dan nutrisi ya. Intinya Mbak, aku bahagia. Oke, baik ini saya share screen di sini ya Mas Awi ya. Sebentar. Ya. Oke teman-teman. Ini bisa dicatat ya, teman-teman kalau bisa sediakan kertas atau buku ya, catatan, pulpen untuk bisa mencatat apa yang mau saya sampaikan ya. Kita fokus ya, bismillahirrahmanirrahim. Langkah eating clean ya, yang
sebenarnya konsep eating clean itu apa sih? Apakah eating sampai clean? Apakah makan sampai bersih? Gitu ya, biasanya agak-agak diselewengin yang begitu ya teman-teman ya. Saya juga insya Allah sesi ini agak lebih cepat karena ada beberapa yang mau saya praktekkan. Ya, kita akan ada bread pudding ya teman-temannya. Masya Allah, bread pudding itu tahu ya kalorinya luar biasa. Tetapi saya berusaha untuk merubah supaya kalorinya lebih rendah, lebih sehat gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir makan bread pudding ya teman-temannya. Baik, langkah-langkah eating clean gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya eating clean? Yaitu pola makan yang mengkonsumsi makanan yang paling alami sebenarnya ya. Jadi tidak terlalu banyak proses, tidak terlalu banyak proses. Jadi sedapat mungkin makanan yang berada di rantai makanan paling bawah itu ya, kemudian prosesnya tidak terlalu lama. Misalnya memasak ya jangan sampai nutrisinya, gizi dan vitaminnya itu hilang gitu ya teman-teman ya. Jadi pola makan eating clean itu juga sebenarnya lebih mengarah kepada pendekatan gaya hidup ya, pendekatan gaya hidup terhadap makanan sehat dan pengolahan ya. Seperti yang tadi saya bilang, tujuannya apa sih sebenarnya kita makan eating clean seperti ini ya? Tujuannya adalah bukan hanya untuk menurunkan berat badan aja. Jadi nanti ketika teman-teman menyelesaikan program 21 hari, 25 hari, diharapkan pola makan eating clean-nya itu terus. Mau sampai kapan? Ya sampai nanti kita menua gitu ya. Dan itu kan sebenarnya kita secara tidak langsung, itu kita menyontoh untuk anak-anak. Lead by example ya. Kita melihat anak-anak otomatis melihat kita dong, habits kita ya, perilaku kita gitu kan. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi juga kesehatan secara menyeluruh gitu ya. Kita menjadi jauh lebih sehat. Tadi kan ada bilang mukanya glowing gitu ya, karena memang saya benar-benar sudah skip yang namanya makanan yang digoreng, ya, yang deep frying gitu ya, yang makanan digoreng dalam minyak banyak gitu, yang sampai makanan itu bisa berenang ya, berenang dengan gembira gitu ya, pakai pelampung enggak. Jadi saya udah nggak makan yang begitu ya. Kalau makan daging merah, nanti ketika teman-teman sudah selesai program atau memang sudah benar-benar body transform itu, teman-teman bisa makan daging yang benar-benar tenderloin, yang tanpa lemak ya, yang non fat, yang khas dalam. Tahu kan 1 kilo khas dalam itu sekitar 170 ya, 160.000 ya sekilo, tapi itu juga tidak dibakar, hanya di slice tipis-tipis seperti sukiyaki, nanti direbus. Nanti saya akan berikan tipsnya ya. Jadi benar-benar stay tune ya, banyak informasi, banyak ilmu yang insya Allah bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi pola makan eating clean itu sebenarnya seperti itu. Dan sebenarnya singkatnya gini, tubuh kita itu memerlukan berbagai kombinasi nutrisi ya. Alhamdulillah teman-teman sudah mengkonsumsi nutrisi yang luar biasa ya, dari pagi kemudian nanti malam gitu ya. Secara tidak langsung kita sel-sel tubuhnya juga akan diperbaiki, dinutrisi dengan baik ya. Saya 9 tahun aja begini gitu ya, apalagi Mas Awi ya, yang kinclong luar biasa ya Mas Awi ya. Jadi kayaknya nggak perlu dempul ya Mas Awi ya. Jadi tubuh itu memerlukan kombinasi nutrisi dalam cukup dan teratur, kemudian supaya mendapatkan kesehatan yang optimum ya. Kemudian saya akan share lagi. Ini ya. Ya. Nah, awalnya saya akan gini. Berhenti, hindari makan yang digoreng. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan. Slide-nya kelebihan. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, namanya masih belajar ya. Sini. Ya. Pertama, kita adalah harus melakukan berhenti makan makanan cepat saji. Ya, berhenti dengan makanan yang berproses juga ya teman-teman ya. Jadi makanan cepat saji seperti teman-teman tahu lah ya, kayak junk food ya, fast food seperti itu. Kenapa sih disebut makanan cepat saji ya? Karena memang kebutuhan
akan ini, maksudnya orang-orang itu membutuhkan waktu lebih cepat ya ketika mereka lapar, ketika mereka ingin makan itu ingin sesuatu yang lebih cepat ya, entah di prosesnya supaya mereka itu terpenuhi rasa laparnya gitu ya. Karena ada tuntutan di situ sehingga muncullah berbagai macam resto gitu ya. Dalam arti cepat saji itu praktis ya, cepat gitu kan. Tidak perlu menunggu lama. Akan tetapi di balik itu jarang sekali yang memikirkan atau mempertimbangkan dari segi nutrisi ya, vitamin, gizi, mineral. Hanya ada rasa hanya ada rasa asin, gurih, manis, bikin kenyang. Udah itu aja. Sedangkan yang lain itu di-skip sama sekali ya teman-teman ya. Jadi jujur saja ini sudah berarti hampir 3-4 tahun ya, 4-5 tahun insya Allah, saya memang sudah tidak mengajak anak-anak ke restoran cepat saji gitu ya. Namanya anak-anak wajar ya, Bu kepingin gitu kan, Bu nanti dapat mainan gitu ya. Nah, saya mengajarkan kepada mereka gitu ya, nggak usah gitu ya. Atau misalnya pernah sesekali makan di situ, misalnya mereka makan burger gitu ya, maka saya men-skip mereka untuk minum soda. Saya hanya minta minum air putih saja gitu ya. Setelah itu udah saya bilang oke, udah ada rasanya seperti itu kan, rasanya begitu-begitu saja toh, tidak ada yang spesial kan. Kemudian saya memiliki ide untuk bisa bikin sendiri ya teman-teman ya, tapi tidak yang digoreng, tetap tidak yang digoreng gitu ya. Jadi saya bikin sendiri, mulai dari sosis saya buat sendiri gitu ya, patty-nya saya buat sendiri gitu ya, rotinya mungkin diganti dengan roti gandum yang jauh lebih sehat tapi seratnya tinggi dan jauh mengenyangkan gitu ya teman-teman. Jadi kita mengedukasi juga pihak anggota keluarga untuk bisa memilih makanan yang jauh lebih sehat, skip ya yang seperti itu gitu ya. Kadang saya agak miris juga gitu ya, Masya Allah dikasih makanan yang seperti itu teman-teman. Kalau saya lihat memang ya mereka menggoreng dalam minyak yang banyak, minyaknya nggak diganti dalam berapa kali gitu ya. Bukan berarti berarti kan nanti kasihan mereka begini. Sekarang kita lebih kasihan mana sih dengan anggota keluarga kita ya, kalau kita selalu diberikan makanan yang cepat saji seperti ini ya teman-teman. Jadi mengapa sih sebenarnya makanan cepat saji itu dianggap tidak sehat ya? Pertama mengandung banyak lemak juga, dan sayangnya jenis lemak yang salah, yaitu lemak tidak sehat yang dapat menimbulkan berbagai penyakit ya buat tubuh kita gitu ya. Makanan cepat saji itu juga kandungan karbohidratnya ya, kemudian karbohidratnya sebenarnya salah ya mereka itu ya. Jadi karbohidrat sederhana yang kosong nutrisi. Sama aja kayak kerupuk ya. Kerupuk itu kayaknya ringan gitu kan, tapi kalorinya ternyata setara dengan 1 piring nasi ya. Kemudian makanan cepat saji juga menggunakan makanan yang sudah diproses ya. Jadi banyak mengandung gula, sodium ya, kemudian bahan perasa, pewarna, bahkan pengawet ya. Ini salah satu tips dari saya untuk berhenti mengkonsumsi makanan cepat saji, yaitu teman-teman berhenti berkunjung ke restoran makanan cepat saji, ya, berhenti membeli makanan cepat saji lewat cara apapun. GoFood, siapa yang punya aplikasi GoFood? Saya pikir semua orang punya gitu ya. Jangan coba-coba diklik. GoFood-nya jangan coba-coba diklik ya teman-teman, untuk yang program gitu ya. Harus sabar gitu ya. Masa nggak boleh coach gini ya. Kan kita mau body transform benar-benar ya teman-temannya untuk jauh lebih sehat gitu ya. Kemudian agar tidak tergoda melalui pemesanan lewat layanan pesan antar itu yang tadi saya bilang GoFood, sebenarnya teman-teman bisa menyingkirkan semua pamflet dan menu pesan antar restoran cepat saji gitu ya, dan menghapus nomor telepon ya, call delivery, menghapus nomor telepon itu tadi ya, restoran cepat saji nomor teleponnya. Jadi kalau ke mall ya udahlah. Tapi gini teman-teman, ada satu hal yang teman-teman mungkin belum menyadari, teman-teman bisa menjadi jauh lebih hemat. Betul nggak? Ya, kita mengajarkan anak-anak untuk makan sehat gitu kan. Kemudian jauh lebih hemat.
Ya nggak? Kalau keluar belum makan pajaknya, gitu ya. Bukan pelit sebenarnya ya, beda. Tapi kan jauh lebih hemat, jauh lebih sehat. Dua kata itu penting ya teman-teman. Kemudian lanjutnya, ya. Oh, hindari gula ini. Oke, ini aja dulu. Hindari makanan yang digoreng. Teman-teman, di meal plan Kepomas tidak ada makanan yang digoreng. Ya, jadi kalau saya memperbolehkan menggunakan minyak, itu pun hanya dengan 1 sendok makan saja, bukan untuk digoreng. Bukan untuk deep frying. Tadi yang saya bilang sampai bahan makanannya itu terendam ya, sampai bahan makanannya itu berenang ya, berekit-rekit ke hulu, dia berenang-renang ke tepian. Enggak, jadi VCO, olive oil, canola itu hanya untuk menumis bumbu supaya tidak langu. Ya kan ada bumbu-bumbu yang bisa langu ya baunya ya, tahu langu nggak sih? Baunya rada nggak enak gitu ya, seperti kunyit ya, kunyit bisa dibakar dulu atau jahe bisa dibakar dulu gitu ya. Itu kemudian bawang putih ya, kemudian bawang bombay itu kalau misalnya kita tumis sampai benar-benar karamel gitu ya, muncul karamelnya, jadi karamel itu dia rada-rada brown gitu ya, rada-rada coklat, itu rasanya manis, enak ya. Itu apa namanya, jadi menghindari makanan yang digoreng. Coba teman-teman perhatikan orang yang jual gorengan. Siapa yang suka makan gorengan? Coba dicek. Bakwan, ya, bala-bala, gehu, apalagi. Kalau di Balikpapan, Surabaya namanya ote-ote, ya, pisang goreng, gitu kan. Semuanya yang digoreng dan yang ini ya, donat, ya. Apalagi sekarang lagi, ngetren makanan apa yang Korea itu ya? Bread garlic. Ya, bread garlic itu nggak digoreng sih, cuman dia pakai butter ya. Jadi kayaknya kalorinya luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi menghindari makanan yang seperti itu. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang menjual gorengan seperti itu, minyaknya, coba lihat deh. Saya pernah mendatangi pabrik kerupuk di sini ya. Masya Allah ya teman-teman, saya nggak tahan masuk situ, panas luar biasa ya. Sauna, kayak sauna, tapi ini saunanya sauna minyak ya. Minyaknya itu hitam luar biasa. Ya, hitam luar biasa, dan itu pakai minyak curah, bukan minyak bermerek gitu kan. Dan tapi meskipun bermerek juga kalau tidak diganti-ganti terus juga ya. Nah, kan batas menggunakan minyak itu 2 kali ya, kayak iklannya kan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalau jadi gini, karena saya sudah memiliki mindset bahwa saya tidak mau makan gorengan gitu. Jadi saya itu kalau makan gorengan, parnonya itu segitunya ya. Jadi ambil tisu yang buat nyerap minyak ya. Ada kan tisu yang khusus untuk nyerap minyak itu saya tekan-tekan gitu ya. Saya tekan-tekan sampai itu beberapa tisu itu saya habisin gitu ya. Ya sebenarnya tidak akan menghilangkan atau tidak akan mengurangi kalorinya kan gitu. Kemudian nanti kalau udah misalnya dimakan gitu kan, saya ngerasa tuh, aduh, jari-jari saya kayak berasa langsung ngebengkak gitu ya. Saya langsung ngerasa feeling guilty ya, merasa bersalah gitu ya teman-teman ya. Kadang kan ada beberapa kita kalau lagi kumpul keluarga gitu ya, kadang kan ayo disuguhin gitu ya, untuk menjaga perasaan mereka juga ya. Kita bisalah makan 1 ya, cukup lah, nanti keterusan gitu, makan 2, makan 3 gitu ya. Kalau di sini itu khasnya makanan tahu, di atasnya dikasih aci ya, tepung aci, dikasih daun kucai itu yang kayak daun bawang, itu digoreng ya, menyeruaknya baunya Masya Allah kemana-mana ya teman-teman ya. Itu makan pakai cabai hijau, aduh pagi-pagi, jadi kita berimajinasi gorengan. Itu luar biasa ya teman-teman ya, baunya wangi, itu godaan kan sebenarnya ya. Jadi teman-teman, yuk kita mengatur mindset kita untuk skip dulu deh makanan yang digoreng seperti itu ya. Kok nggak kasihan sama tukang jual gorengannya? Sekarang saya balik bertanya, jika teman-teman terlalu banyak makan makanan yang digoreng atau gorengan, terus nggak beli lagi karena kolesterolnya naik, saya mau nanya dong, kira-kira tukang gorengannya peduli nggak sama sama teman-teman? Oke, Coach Putra boleh. Terima kasih bantuannya. Ya.
Jadi kira-kira gimana coba tukang gorengannya peduli nggak? Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, Coach Putra, next. Enggak satu, enggak dua. Iya, stok makanan berproses. Tadi kayaknya gue belum ya. Stok makanan berproses itu, jadi seperti kayak kita nugget, ya sosis. Teman-teman, insya Allah next periode saya akan ajarin cara bikin sosis, ya. Sosis bratwurst, tahu kan? Itu sosis mahal. Tapi kita akan bikin sendiri ya dari ayam, dari dada ayam. Jadi kenapa sih saya udah promo ya biar teman-teman sabar gitu kan, tetap stay tune di Kepomas ya. Cara bikin sosis homemade ya, yang bratwurst teman-teman tahu ya, Kenzler ya. Nah, kemarin ketika saya belajar tentang sosis homemade itu kita harus hati-hati ya, terutama muslim ya. Jadi ada beberapa bahan yang dimasukkan seperti gelatin ya. Gelatin itu apa ya, jadi gelatin itu apa sih, kayak ininya sapi, tapi karena, nah kalau dia, maaf ya, kalau dia menggunakan gelatin dari pork atau dari babi, itu sosisnya lebih kenyal, ya, sosisnya lebih kenyal, ya gitu ya, lebih rasanya, lebih taste-nya lebih gurih, gitu ya teman-teman ya, bener-bener yang apa ya, rasa daging banget lah gitu ya. Kemudian belum lagi ada lemak-lemak yang lemak-lemak ayam, segala macamnya. Maka dari itu kita stop ya. Kalau bisa kita bikin nugget sendiri, kita bikin sosis sendiri. Kan nggak boleh digoreng. Iya, nugget nggak boleh digoreng. Coba deh searching itu, ada air fryer. Ya, ada air fryer menggoreng tanpa minyak ya. Stop makan proses seperti mie instan juga ya teman-teman ya. Ya, oke, next slide Mas Putra. Oh, tahu formulasinya. Oh, iya kan? Ternyata ada yang oke ya, hindari gula. Teman-teman, hidup kita udah terlalu manis gitu ya. Kalau bisa kurangin gula lah gitu kan, nanti bisa kena penyakit gula. Gini, kok di meal plan itu boleh pakai gula? Ada beberapa gula yang saya sarankan gitu ya. Kenapa? Ada alasannya. Bukan gula putih ya, bukan gula yang dari tebu, gula yang kadar GI-nya juga rendah, yang kalorinya juga rendah gitu ya. Gula yang seperti itu gitu ya, seperti gula aren ya, kemudian gula sorghum ya. Saya banyak belajar tentang macam-macam gula yang dalam kategori masih aman gitu ya, selama gini. Kalau minuman manis, jujur saya udah enggak ya. Jadi kayak apa sih? Otak saya itu merekam ketika minum manis tuh enak, mual gitu ya, entah kenapa, saya nggak tahu. Jadi saya hanya minum teh hijau ya, kemudian hanya minum air putih, udah gitu ya. Minum manis itu udah enggak ya, jadi enak rasanya tuh, mual banget ya. Jadi itu, jadi hindari gula ya. Saya yakin kok teman-teman bisa ya. Memang tidak bisa langsung, perlahan, slowly but sure gitu ya, yakinkan bahwa oh ya saya bisa lepas kok dari ini. Terus kalau gula yang di iklan, yang bungkusnya kuning gitu ya, ketika saya belajar nutrisi dengan salah satu dokter, itu tidak direkomendasikan, tidak disarankan menggunakan gula yang seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih baik gula aren ya, atau gula kelapa, terus gula sorghum itu juga ada ya. Next slide coach. Ya, mengganti nasi putih dengan nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, quinoa, kongbab gitu ya. Nah, kongbab itu kan biji-bijian, nanti kita campur dengan beras putih. Fungsinya apa? Untuk beras putih itu kadar gulanya tidak naik gitu ya. Kita ada tambahan serat dari si kongbab. Kongbab kan isinya beras merah, beras coklat biasanya ya. Beras hitam gitu ya, ada chia seed-nya, ada wijennya juga gitu ya teman-teman. Nah, saya kemarin mencoba makan beras coklat ya, sama kok kadar GI-nya tetap rendah, aman untuk diet dan jauh lebih sehat. Enak rasanya beras coklat ya. Warnanya juga cantik ya teman-teman. Oh iya, tipsnya untuk ketika supaya nggak keras, teman-teman bisa nambahin ketan putih. Tapi semuanya tetap boleh, shirataki nggak apa-apa. Saya juga
suka makan mie-nya ya, nanti kan ada apa resep japchae ala BTS. BTS apa sih itu? Kayaknya band Korea ya. Ya itulah. Pokoknya itu ya. Jadi nasi shirataki juga boleh. Jadi itu direndam lama 1 sampai 2 jam gitu ya. Kalau saya karena saya tidak masak nasi dengan rice cooker. Saya masih pakai yang tradisional dengan dandang. Kenapa? Sebenarnya begini teman-teman. Tidak menggunakan rice cooker itu karena rice cooker itu kan teflon sebenarnya di dalamnya ya. Di dalam apa lapisannya itu teflon ya. Kalau tergores kan bahaya juga ya teman-teman ya. Bahkan saya kemarin ditawarin oleh S Hardware, saya sebutkan saja ya, rice cooker yang bisa menurunkan kadar gula. Dan dia pelapisnya bukan teflon ya, tapi kayak model stainless atau apa gitu ya. Kemarin saya diberitahu seperti itu. Jadi ganti nasi putih dengan nasi yang jauh lebih sehat. Ya, teman-teman. Oke, next slide. Kalau misalnya nasi putih diganti dengan nasi merah, nasi hitam, nasi coklat nggak enak, boleh dicampur dulu gitu ya. Nasi putihnya misalnya 2, nasi coklatnya, nasi hitam, nasi merah 1 gitu kan. Nanti besoknya yuk diganti lagi, nasi putihnya 1, nasi merahnya 2. Perbandingannya diganti pelan-pelan ya. Kita memang tidak bisa merubah kebiasaan yang udah berpuluh-puluh tahun selama hidup kita dengan seketika ya, dengan cepat gitu ya, nggak bisa. Tapi pelan-pelan, asalkan teman-teman serius, niatnya benar-benar ini ya, harus tekadnya harus bulat gitu. Oke, next slide. Berteman dengan serat. Iya. Nah, teman-teman, karena sarapan paginya itu di dalam 1 porsinya udah cukup ya, serat, vitamin, mineral, ya. Tapi kita ketika siang hari tetap butuh makanan solid, tetap butuh makanan yang padat ya, supaya gini teman-teman, aku kepengen turun berat badan, ya udah aku minum shake aja terus gitu ya teman-teman. Kita juga tidak boleh egois, kita harus bisa memahami tubuh kita ini cara kerjanya seperti apa ya. Jadi karena kita beraktivitas gitu ya, kita tetap butuh makanan nasi, protein, karbohidrat, dan lemak yang sehat. Juga serat ya. Jadi ketika saya pergi ke pasar tradisional ya, ke supermarket, saya senang sekali di bagian rak-rak seperti ini ya, warna hijau, merah, kuning dari paprika, wah Masya Allah. Itu menimbulkan rasa bahagia ya, menimbulkan rasa sensasi yang luar biasa dan berbeda. Kalau saya senang sekali. Jadi mata saya itu hijau, bukan hanya ngeliat uang sebenarnya ya, tapi juga melihat hal-hal yang seperti ini ya. Jadi enak gitu ya. Apa ya, rasanya juga enak gitu teman-teman. Jadi kalau dilalap ya, dimakan biasa gitu ya, kebetulan suami juga orang Sunda, jadi kayak lenca ya, kemudian yang mentah ya, lalapan, selada gitu ya teman-teman ya, enak kok. Jadi teman-teman kalau kita lihat orang luar negeri ya, itu rata-rata kan kebanyakan yang healthy lifestyle ya. Mereka kan rata-rata raw food ya, makanan yang mentah. Sampai sekarang juga masih menjadi tren makan raw food ya, makan makanan yang mentah gitu ya teman-teman, terutama untuk serat seperti ini ya, tomat cherry. Itu saya suka nyemilin tomat cherry ya. Kalau di pasar teman-teman, kebetulan di pasar sini itu tempatnya berkumpul para bakul sayur gitu. Jadi mereka yang dari pedesaan sana, pelosok itu ke sini menjual barang dagangan mereka gitu. Saya suka milihin tomat yang kecil-kecil. Mereka suka tanya, kenapa? Iya, saya suka cemilin. Rasanya memang kecut gitu ya, tapi kalau makannya sambil berkaca, lihat muka sendiri, insya Allah tomatnya jadi manis ya. Gitu ya teman-temannya, berteman dengan serat, supaya pencernaan kita menjadi jauh lebih sehat ya, wajah kita menjadi jauh lebih glowing, kita menjadi jauh lebih bahagia. Teman-teman percaya nggak? Bukan hanya berpikiran yang positif, tetapi dari makanan pun kita juga akan ada efek bahagia gitu loh teman-teman ya. Ada efek yang bikin kulit menjadi lebih segar gitu ya. Beneran deh. Saya udah mempraktekkan gitu kan. Oke, next slide. Coach Putra. Oke. Ganti lemak jahat dengan lemak baik ya. Ganti teman jahat dengan teman baik. Gitu ya. Jadi lemak jahat
itu seperti apa gitu. Seperti yang tadi saya bilang, gorengan yang minyaknya digoreng gitu kan, itu kan sebenarnya lemak jahat ya. Seperti kita makan lemak baik itu kita bisa dapatkan di avocado ya. Sejujurnya diet keto itu di negara asalnya mereka memakan lemak baik. Tetapi ketika datang ke Indonesia menjadilah diet keto KW kesekian gitu ya. Jadi fungsinya, tujuannya, manfaatnya udah di apa ya, kesampingkan ya, teman-teman ya. Jadi lemak baik. Nah, lemak baik itu kita bisa dapat di alpukat ya, di ikan ya, ikan salmon, atau kalau mahal ikan gembung ya. Ikan gembung itu manfaatnya, lemaknya itu bagus loh, setara dengan ikan salmon juga ya, ikan tuna atau cakalang atau tongkol ya. Oh ya, itu lemak baik ya teman-temannya, tapi tidak digoreng gitu loh. Kalau digoreng ya lemak baiknya jadinya rusak. Coba dikukus, dipanggang, digrill gitu ya, dikukus, nanti udah gitu di fillet dulu, bisa dikukus, nanti disuwir-suwir, kasih bawang putih, merica, cabai hijau. Wah, Masya Allah itu enak ya teman-teman ya. Jadi mengganti lemak jahat dengan lemak baik ya. Jadi sebenarnya ini untuk juga kesehatan jantung gitu ya. Oke, next slide. Oke, ini tadi udah Coach Putra kita, nah minum air putih ya teman-teman. Minum air putihnya para coach udah ngajarin seberapa banyak, disesuaikan dengan berat badannya. Ya, kalau berat badannya misalnya 70-80 kilo dikali 50 ml, tapi tidak minum dengan, misalnya nih sekali minum gluk-gluk-gluk 1 liter, enggak ya, bertahap. Jadi kalau saya 500 ml, ya sekian menit, misalnya 5 menit saya minum 500 ml, nanti 15 menit kemudian saya minum lagi gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ginjal kita ini sakit ya, biasanya kan ada suka sakit pinggang. Dan kalau misalnya kita suka jarang minum air putih, nanti ketika kita menua itu biasanya di engsel atau di lutut itu suka apa, kletak ledok apa sih, apa ya namanya, katanya kurang pelumas ya. Ya, pelumasnya kurang gitu ya, pelumasnya kurang itu karena ketika masih mudanya minum air putihnya kurang ya. Jadi mereka itu seperti butuh suntikan gitu ya untuk apa, pelumas di antara engsel itu loh teman-teman ya, bukan engsel pintu ya, apa sih namanya, di tulang itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi minum air putih diusahakan yang banyak supaya kita tetap fokus gitu ya teman-teman, dan jauh lebih sehat, menyehatkan ginjal, jantung ya. Dan insya Allah kita juga jauh lebih cantik, awet muda gitu ya. Kan air putih juga 0 kalori kan, jauh lebih murah kok ketimbang Wangcha, Wangcha Thai tea. Oke, next slide. Ya, ini juga ya, biasakan makan dengan cara yang sehat. Tadi seperti saya bilang, cara sehat itu bisa dengan di steam gitu kan, di steam atau dikukus ya. Saya kan lulusan cecep ya. Jadi saya tuh sebenarnya sekolahnya di hukum ya, maksudnya fakultas hukum ya. Sebenarnya nggak nyambung kalau ke sini gitu. Cuman karena saya memang dari SMA sudah hobi bikin kue, hobi masak ya, akhirnya alhamdulillah ya, qadarullah, Allah mengarahkan saya juga bisa ke sini gitu ya, di Herbalife, kemudian memberikan edukasi dan sharing kepada teman-teman ya. Tadi biasakan makan dengan cara yang sehat. Seperti tadi saya bilang, steam, kukus, di grill gitu ya, di grill atau dipanggang, di roast. Jadi di dalam oven gitu ya teman-teman ya. Ovennya boleh apa aja, oven listrik atau oven otang. Otang tahu nggak? Otang tuh oven tangkring ya. Nah seperti itu boleh gitu ya. Nah nanti saya akan berikan tips kepada teman-teman untuk tidak membakar makanan di atas arang. Ya, tidak membakar makanan di atas arang tuh jangan sih kalau saya bilang ya. Nanti di akhir periode, di akhir sesi saya akan jelaskan alatnya seperti apa. Kenapa sih teman-teman? Ya karena gini, ketika kita membakar di atas arang itu kan pakai kawat itu ya. Kawat itu kan kadang ada yang berkarat gitu ya. Ada yang berkarat.
ada seperti kayak jomblo gitu kan, nggak nikah-nikah berkarat gitu ya. Tapi insya Allah ntar lagi ada yang mau nikah. Jadi itu berkarat. Nanti ketika kena protein, ikan, ayam, coba. Itu kan secara tidak langsung apa? Makanan teman-teman terkontaminasi kan? Makanan teman-teman terkontaminasi gitu loh. Habis itu kan arang juga tidak sehat kan, carcol ya kalau orang bilang, bahasa kerennya itu carcol gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang lebih baik di grill tetapi tidak di atas arang. Kalau misalnya tidak punya alatnya, tidak punya pan-nya, pakai daun pisang. Ya, pakai daun pisang itu bisa. Jadi di grill, dibakar di situ gitu ya. Nah, teman-teman untuk makan cara makan sehat itu juga sebenarnya juga teratur ya. Artinya kita makannya benar-benar sesuai jadwal gitu loh. Fungsinya apa sih? Yaitu pertama, menjaga energi gitu ya, untuk aktivitas harian kita. Kemudian menjaga stabilitas gula darah ya, stabilitas gula darah sehingga mencegah sakit kepala ya, mencegah craving atau mengidam. Contohnya gini, teman-teman tentunya sebelum belajar di kelas pola makan sehat, pagi nggak pernah sarapan, misalnya saya kepengen diet tapi pagi nggak usah sarapan deh gitu. Pagi nggak sarapan tentunya jam 9 itu udah mulai lapar kan, yang tadi saya bilang craving ya, mengidam pada lagi nggak hamil. Lapar, carilah cemilan, ya kan? Tukang somai lewat tok dipanggil, pesen somai 1. Gitu ya. Padahal lagi nggak habil kan, cuman kepengen karena apa? Dari pagi sudah nggak sarapan. Nanti para coach juga akan menjelaskan tentang bagaimana grafik gula darah kita ketika kita skip sarapan, gitu ya. Nanti makan siangnya makannya banyak, gitu ya. Nambah, gitu kan, kalorinya lebih. Kemudian menjaga stabilitas suasana hati atau biasa disebut dengan mood ya. Nah, seperti itu. Kemudian mengurangi resistensi insulin juga ya. Nah, berkaitan juga dengan sarapan, gitu kan. Mencegah rasa lapar yang berlebihan ya tadi, sehingga mencegah kita tuh makan berlebihan pada waktu makan berikutnya yang tadi saya jelaskan. Ketika kita skip sarapan ya, kita skip sarapan siang itu kita akan memiliki kemungkinan lebih besar atau memiliki potensi lebih besar untuk makan lebih banyak, pastinya itu. Jadi kita tuh kayak pembelaan diri sendiri, nggak apa-apa lah orang aku tadi pagi nggak sarapan kok gitu kan. Boleh lah gitu kan. Orang aku tadi habis jadi kuli gitu kan, atau apa sih kerjanya berat kan, aku tadi pagi nggak sarapan, nambahlah boleh gitu ya. Nah itulah kita suka pembenaran ya, dan suka mengatakan mumpung ya, mumpung gratis, mumpung enak gitu, tapi suka di skip ya, apa ini sehat apa tidak, apa kalorinya lebih atau tidak ya. Kemudian ini juga makan dengan cara sehat itu yaitu jangan biasakan makan setelah jam 7 malam. Karena berkaitan dengan kalori ya, kalau nutrisi yang biasa kita konsumsi itu kan sekitar 80 sampai 120, it's okay. Ya, kita suka gini, kalau udah malam jangan suka keluar rumah. Kenapa? Karena itu akan ada hawa-hawa nasi goreng. Ya kan? Kalau itu apa? Kalau tukang nasi goreng lagi ngegoreng nasi goreng, ya Allah ribetnya bahasanya. Suka itu ya, menyeruak ya baunya ya, hawanya wangi ya, bawang putih digoreng tuh mereka pakai bacem bawang putih loh, makanya baunya bisa seperti itu. Jadi bacem bawang putih itu mereka bawang putih dicop, di blender gitu ya, nggak halus-halus banget, nanti ditaruh pakai minyak, terus ntar direndam untuk beberapa lama, jadi dia ada fermentasi, jadi ketika digoreng baunya seperti itu. Nah ya, jadi bau martabak ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau udah malam di rumah aja, ya kumpul keluarga, minum shake-nya, minum air putih, baca buku, gitu ya, ngobrol sama anak sama suami, daripada keluar terlalu banyak godaan. Dan lebih hemat tentunya ya teman-teman. Kemudian makan cukup dan tidak berlebihan ya, alias makan sebatas porsi wajar ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya makan nasi, ayam, itu kan ada takarannya, segenggam tangan, setelapak tangan, gitu ya. Jadi jangan seperti gunung gitu ya, menggunung ya. Jadi
makan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan energi, bukan untuk menghibur diri, gitu ya, menghilangkan rasa bosan atau bersosialisasi, gitu ya. Nah, sebenarnya bukan tujuannya kita makan itu bukan hanya untuk itu ya. Mengurangi kebiasaan menambah makanan atau second serving, serta kebiasaan makan dengan gaya sepuasnya all you can eat ya. Jangan seperti itu. Ya, di dalam Islam pun diajarkan supaya manusia itu untuk tidak israf, ya, israf berlebihan, baik dalam hal makanan, ya teman-teman ya seperti itu. Kemudian apa namanya? Nabi itu dulu six pack ya teman-teman ya, para sahabat itu six pack ya, badannya kotak-kotak gitu perutnya gitu kan. Apa namanya? Mereka jauh lebih sehat gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa mencontoh yang seperti itu ya. Nah, supaya juga apa tujuannya? Supaya ibadah kita jauh lebih lancar. Ya, makan dengan perlahan, jangan terburu-buru, jangan cepet-cepet gitu ya. Sisihkan waktu sekitar 20 menit itu untuk menikmati makanan. Ya, jadi makanlah itu dengan tenang, jangan gerusa-gerusu ya, bahasa Jawa jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru gitu ya. Jangan makan sambil jalan, tentu saja ini tidak baik ya teman-teman ya. Kemudian jangan makan sambil jalan, jangan makan sambil berkegiatan, bahkan jangan makan sambil berdiri ya. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang, gitu ya teman-teman ya. Jadi kunci sukses merubah kebiasaan makan itu adalah disiplin, ya. Disiplin makan dengan komposisi makanan yaitu kaya serat, air, nutrisi, ya teman-teman juga disiplin ngikutin programnya, nurut sama coachnya, gitu ya. Jangan suka bohong-bohong ya, mentang-mentang coachnya nggak lihat gitu kan, nggak apa-apalah gitu ya. Kemudian disiplin jam makan ya, disiplin makan dengan porsi yang benar sesuai kebutuhan ya. Jadi jangan biasakan juga makan terlalu sedikit atau kebalikannya. Next slide coach. Ya, jangan lewatkan sarapan pagi gitu ya teman-teman. Tadi yang udah saya bilang jangan lewatkan sarapan pagi adalah supaya mencegah resistensi insulin, supaya makannya nggak kebanyakan juga gitu kan. Ketika kita mengkonsumsi shake itu kalau dikocok aja pakai air putih kan sekitar 80 kalori. Kalau misalnya kita pakai non fat, susu low fat gitu ya, atau susu low fat pasteurisasi biasanya sekitar sampai 100 sampai 120 ya, ditambah buah pisang ya, atau ditambah protein powder gitu kan, menjadi jauh lebih kenyang. Atau kita ingin berkreasi dibikin smoothie bowl, itu juga bisa ditambahin kacang. Intinya bahwa sarapan sehat itu tidak boleh melebihi 250 kalori. Itu ya teman-teman. Oke, next slide. Oke. Makan cemilannya 2 kali sehari. Ya, teman-teman ya, makan cemilan 2 kali sehari. Alhamdulillah, di Kepomas, kita disuruh makan 4-5 kali. Sarapan pagi, cemilan jam 10, makan siang, cemilan sore, kemudian makan malamnya jam 6 atau jam 7 ya, teman-teman ya. Nah, jadi jadi makan cemilan 2 kali sehari. Pagi kita makan buah. Kalau bisa memang buah yang banyak mengandung serat, yang banyak mengandung air, yang jauh lebih mengenyangkan. Kemudian nanti sorenya jam 4 gitu ya teman-teman. Kalau selain buah boleh nggak, yang lain boleh, roti gandum pakai selai kacang, tetapi selai kacangnya saya sarankan bukan selai kacang yang menggunakan gula ya, bukan yang pakai pengawet ya. Ada selai kacang yang sehat ya, yang kacangnya tidak digoreng ya teman-teman. Oke, next slide. Kurangi jajan bawa bekal. Ya, ini juga salah satu cara untuk teman-teman bisa hemat ya, ngajarin anak-anak. Misalnya kalau lagi traveling ya, kalau lagi traveling, insya Allah ya mudah-mudahan pandemi corona ini, COVID-19 ini insya Allah akan segera berakhir ya. Kita berdoa sama-sama supaya kita bisa traveling lagi ya.
gitu ya. Jadi mengurangi jajan bawa bekal, disiapin. Kalau saya suka sekali mempersiapkan ketika kami misalnya lagi pergi mau keluar kota, saya malamnya atau paginya saya udah cari roti gandum ya. Saya lebih suka roti gandum. Roti gandum nanti telurnya itu bisa didadar tipis gitu ya. Nanti tambahin selada, tambahin tomat gitu ya, atau tuna ya. Tuna yang tadi saya bilang dikukus gitu kan, kasih mayones homemade ya. Di meal plan Kepopan sudah saya ajarkan bagaimana membuat mayones sehat ya. Mayones homemade, bukan dari kuning telur, bukan dari minyak. Nah, seperti itu. Jadi jauh lebih sehat, lebih hemat, anak-anak juga paham ya, akhirnya ya mengerti. Teman-teman, saya sedikit sharing. Jadi alhamdulillah anak saya 2, yang pertama kelas 3 SMP, ya udah ABG, ya ibunya masih muda begini ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Anak saya yang kedua kelas 5 SD ya. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman, pertumbuhannya luar biasa ya. Mungkin saya yang terlalu pendek, hanya tinggi 160, anak saya udah kelas 3 SMP udah 163 ya. Jadi luar biasa teman-teman, mereka itu melihat saya, apa yang saya makan, apa yang saya masak. Ya, ketika Eyang Utinya masak makanan yang dengan santan gitu ya, atau apa, pokoknya nggak sehat, itu mereka nggak mau makan. Mereka lebih memilih makanan saya gitu ya. Jadi mereka nggak mau makan, mereka nggak suka makan daging yang berlemak, apa koyor-koyor gitu ya, apa koyor-koyor. Pokoknya yang berlemak lah ya, mereka nggak suka. Itu yang pertama. Mereka nggak suka makan daging kambing. Kemudian yang ketiga, mereka nggak suka ayam dengan kulitnya. Mereka nggak suka. Akhirnya apa? Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya, mereka nggak suka makan makanan yang bersantan akhirnya. Karena saya mengajarkan, ya, tell show, try do, itu ya. Jadi lead by example. Kita mengajarkan mereka. Oke, next slide. Masak dengan cara sehat. Tadi saya juga udah jelasin ya. Nanti kita di-grill, dikukus, ya, di apa namanya, di roast seperti itu ya, direbus ya, teman-teman. Rasanya enak kok. Jangan gini teman-teman, walaupun teman-teman sedang melakukan pola makan sehat, sedang melakukan program diet, bukan berarti makanannya itu hambar. Ya, saya sebenarnya jujur agak prihatin ya, ketika ada beberapa peserta atau teman-teman saya yang sedang melakukan program itu semua direbus. Telur rebus, ayam direbus, ya, ikan dikukus, plain, hambar, tidak ada rasa. Indonesia ini banyak rempah. Jadi disitulah sebenarnya kenapa saya juga membuat catering sehat gitu ya. Kenapa saya benar-benar minat sekali untuk mengupas lebih dalam tentang makan sehat gitu ya teman-teman. Makan sehat itu bukan yang hambar. Ada bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar, Masya Allah itu enak sekali. Itu kalau dipadu padan semuanya ya teman-teman. Ada jinten ya, kita nanti akan ada nasi kebuli, coba. Ya, kemudian apalagi itu? Banyak kan bumbu-bumbu yang saya berikan ya. Dan itu menjadi jamu kan, jahe, kunyit gitu ya. Jadi jangan plain gitu kan. Kan hidup kita tidak hambar kan teman-teman ya. Hidup kita ini meriah. Jadi begitu juga dengan makanan harus meriah, tapi tetap sehat. Oke, next slide. Ini pada diem semua ya. Karena mikrofonnya di mute. Sebenarnya paham nggak sampai sini? Coba di chat supaya saya paham. Paham, Coach. Paham. Saking terkesima kali ya dengan suara saya. Paham. Ya Allah, yang jawab satu kelurahan. Oke, sehat itu pilihan, bukan kebetulan ya. Teman-teman, ini saya dapat dari salah satu chef idola saya, Adrian Chia. Jadi, sehat itu kebetulan, sehat itu pilihan ya teman-teman ya. Jadi kita memilih, ya, hidup itu memilih. Anda mau pilih yang seperti apa? Kenapa sehat itu pilihan? Karena ini akan berpengaruh dampaknya pada kualitas hidup kita ya. Kualitas hidup kita bukan hanya tentang apa ya, bukan hanya tentang ini apa harta yang melimpah tidak, tetapi
Hidup yang berkualitas juga ketika kita sehat, ya, kita masih bisa bergerak aktif, ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya hidup yang berkualitas juga seperti itu. Percuma ketika kita punya harta yang banyak, harta yang berlimpah, tetapi kita sakit-sakitan, ya. Harta itu, uang itu, ya, simpanan kita habis hanya untuk mengobati tubuh kita yang sakit, ya teman-teman. Jadi sehat itu sebenarnya adalah pilihan dari teman-teman sendiri. Mau seperti apa kualitas hidup teman-teman di 1, 2, 3, 4 tahun mendatang gitu ya. Itu ditentukan dengan mulai dari sekarang. Dari you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan ya. Jadi wajah kita, pikiran kita, hati kita yang bahagia, yang bersyukur juga dipengaruhi dari pilihan kita atau bagaimana kita memaknai kualitas hidup kita ini dengan sehat ya, dengan makanan yang sehat, pikiran sehat gitu ya. Oke, next slide. Apa ini? Ya. We can control everything in our life, but we can control everything what we put into our body. Teman-teman, kita tidak bisa mengontrol apapun ya di dalam hidup kita ya. Contohnya begini maksud saya. Ketika ada di mall gitu ya, ketika ada di keramaian, kita tidak bisa mengontrol seperti contohnya ya, minuman zaman now ya. Saya sebutin aja chat time, wangcha, apalagi tuh yang ada kejunya itu ya, macam-macam lah ya, minuman dan makan zaman sekarang gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol mereka ya. Saya pikir itu udah ladang rezekinya mereka gitu ya teman-teman. Itu juga kita patut pahami gitu. Tetapi yang bisa mengontrol diri kita sendiri, yang bisa mengontrol mulut kita, ya kita, gitu kan. Kita nggak bisa dong, kamu nggak usah jualan itulah, gitu kan, nanti aku beli, gitu, ya nggak mungkin, kan, orang marah pasti. Tapi ya kita yang bisa, gitu. Kalau udah lewat, ya lewat aja, di mall, nggak usah tengok kanan kiri, ya. Jadi, apa yang mau kita beli, misalnya mau ke beli apa, gitu, ya udah. Tapi nggak usah jajan kanan kiri. Jujur teman-teman, saya sudah 3 tahun tinggal di Tegal sini, saya itu nggak hafal jalan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena saya memang jarang keluar rumah, kecuali ke pasar dan ke kajian atau ke mall ya, ke mall atau ke supermarket gitu ya. Itu saja. Jadi saya punya teman food vlogger itu banyak. Ya, mereka mereview makanan, mereka nawarin, ayo aku lagi grand opening restoran sini. Saya punya teman food vlogger banyak, teman-teman. Saya suka ngeliatin ya Instagramnya mereka ya, makanannya luar biasa banyak gitu ya. Tapi tidak satu pun saya berminat untuk nyoba loh. Nggak tahu ya, pertama jauh. Pertama jauh gitu, ongkos kirim Gojek mahal. Gitu ya. Terus saya males. Nanti karena dulu pernah nyoba pakai Gojek atau ke sana gitu, rasanya di luar ekspektasi ya, di luar perkiraan. Jadi saya udah males gitu ya. Di Balikpapan pun saya jarang pergi keluar rumah. Saya memang anak rumahan. Gitu ya, saya lebih suka baca buku, kumpul keluarga. Jadi saya ya dari situ sebenarnya kita bisa mengontrol gitu, udahlah enak di rumah gitu kan teman-teman ya, atau bikin masakan sendiri, bikin kudapan sendiri gitu ya, bikin snack sendiri gitu ya teman-teman ya. Hemat bensin ya, hemat bensin juga tuh sekarang juga lagi pandemi COVID ya teman-teman, COVID-19. Oke, next slide. Habis ya? Oh belum. Bagaimana cara memasak dengan sehat? Bagaimanakah caranya? Ya, tadi cara memasak dengan sehat itu seperti menggrill ya, di steam gitu ya. Cara masak sehat itu juga menghindari yang tadi ya, dengan digoreng ya, dengan cara di fry tadi. Kemudian jangan terlalu lama memasak sayuran. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya brokoli itu bisa dikukus juga bisa ya, supaya jadi saya kalau masak tumis brokoli, buncis segala macam itu saya rebus dulu semua. Rebusnya juga airnya udah mendidih, saya matikan kompor, saya masukin brokoli. Ya, nggak nyampe 1 menit saya angkat. Kemudian jadi nggak overcook ya, nggak overcook, nggak rasanya nggak terlalu lembek gitu ya, jadi masih crunchy.
itu teksturnya bagus ya. Buncis juga sama seperti itu ya. Kemudian menggunakan minyak sehat ya untuk memasak, VCO, olive oil ya. Kemudian tapi kalau olive oil sebenarnya saya prefer lebih untuk apa sih namanya ya? Olive oil itu dressing ya. Kemudian jangan terlalu banyak menggunakan garam ya. Jangan terlalu banyak menggunakan garam. Kemudian tidak menggunakan MSG atau bumbu-bumbu dapur yang mengandung MSG ya teman-teman ya. Kemudian hindari menggunakan apa namanya? Untuk rasa manis tadi saya bilang gula aren ya, gula kelapa seperti itu, gula sorghum, gula sugar cane itu ada juga. Kemudian masak itu menggunakan bahan-bahan natural ya, yang kaya serat, nutrisi ya. Hindari menggunakan makanan yang berproses. Enggak sih, kalau saya enggak deh pakai kaldu jamur ya teman-teman. Nanti saya ajarin bikin gini. Kalau bikin kaldu, saya lebih suka bikin kaldu sendiri. Contohnya ayam, ya tulang ayam dan dagingnya itu apa sih namanya saya rebus, ya teman-teman bisa dicatat saya rebus di dalam air yang mendidih, tambahin wortel, bawang bombay, seledri atau seleri, ya seleri yang besar-besar itu juga bisa atau daun sop lah, ya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah mendidih, biasanya di atas itu akan muncul buih-buih yang berwarna hitam, itu disaring, itu dibuang supaya nggak bau. Nanti uapnya dihilangkan, bisa simpan di kulkas. Kalau saya begitu ya teman-teman ya, jadi gini, ada beberapa orang, tipe orang yang makan makanan itu mesti yang gurih, yang manis ya, seperti orang Jogja sukanya manis, Semarang saya suka makanan yang manis. Nah, setelah belajar tentang pola makan sehat, saya hanya berpikir, oh ada rasa asin sedikit cukup, ada rasa gurih itu cukup gitu ya. Paling sekitar 3-4 hari lah ya udah bisa dihabiskan sih kalau bisa gitu ya. Kan taruhnya di kulkas aja, ditutup ya pakai jar yang ditutup seperti itu ya. Kemudian tentunya kita udah diajarin ya cuci tangan sebelum makan atau sebelum mengolah makanan gitu ya. Teman-teman kayak brokoli itu sama bunga kol itu direndam di dalam air dikasih garam. Ya, supaya biasanya itu kan ada ulat ya, ada hewan-hewan kecil gitu ya. Buang kulit ayam. Ya, buang kulit ayam dan lemak pada daging itu sebelum dimasak. Misalnya kita lagi masak dagingnya. Nah, itu kulit ayam dibuang. Terus bukan hanya kulit ayam, jadi kulit dadanya itu kan kalau kita kerik pakai pisau itu ada lendir ya. Ada lendir itu kan kita bersihkan baru kita cuci. Ya. Jangan memasak dengan coconut milk. Jadi kalau memasak santan itu sebenarnya memeras kelapa itu dengan air hangat ya, teman-teman. Jadi jangan sampai santan itu dipanaskan sebenarnya. Cuman kan di Kepomas saya skip, saya ganti dengan fiber cream, saya diganti dengan susu kedelai atau susu low fat gitu ya. Oke, udah ya. Next slide. Ya, saus tiram vegan, teman-teman coba dicatat ya. Kita akan berbagi resep saus tiram vegan. Udah ya, dicatat bahan-bahannya. Kan biasanya kalau saus tiram itu kan ada MSG-nya ya. Sebenarnya gini, MSG monosodium glutamat. Setiap bahan makan itu ada. Contohnya kayak jamur, itu kan punya MSG alami ya. Maksud saya MSG alami, bukan monosodium glutamat yang dari kimia lah gitu ya. Tetapi monosodium glutamat yang alami gitu ya. Dan sebisa mungkin ya bikin sendiri, teman-teman. Tadi saya bilang kaldu ayam. Ini saya bilang saus tiram vegan. Bahannya jamur shiitake kering ya. 4 jamur shiitake kering. Jadi ini bisa kita cari di supermarket ya. Nah itu ya. Ini kayaknya aku pernah tahu deh Coach Esther ini. Temannya Mbak Mira ya kayaknya. Sebentar lagi selesai ya, Mas Awi. Ya. Jadi jamur shiitake kering, kemudian 400 ml air panas,
Kemudian 50 ml itu kecap asin, tapi saya pakai yang kecap asin low sodium atau coconut aminos, nanti saya kasih tahu produknya. Kemudian 2 sendok makan gula aren, 2 sendok teh tepung maizena, setengah lembar nori. Ya, jadi bahannya jamur shiitake kering itu 4, kemudian 400 ml air panas, 50 ml kecap asin yang low sodium, kemudian 2 sendok makan gula aren, 2 sendok teh maizena, dan setengah lembar nori. Cara bikinnya itu jamur shiitake itu direndam dengan air panas ya sampai lunak. Nanti habis itu jamur shiitake yang sudah lunak itu akan di blender dengan kecap asin ya dan 300 ml air rendaman jamur. Jadi air rendaman jamur jangan dibuang, kan warnanya emang hitam ya. Itu di blender sama jamur sama kecap asin. Kemudian tambahkan gula aren ya sama potongan nori ya. Nori itu apa? Rumput laut ya yang untuk biasa makan sushi ya. Kemudian itu di blender sampai halus, kemudian masukkan ke panci ya, kita panaskan, kemudian tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan dengan air, kita aduk hingga kental. Itu kita bisa pakai ya teman-teman ya. Nanti kalau uapnya udah hilang seperti biasa masuk ke dalam kulkas. Oke? Udah? Oke, saya ini udah selesai ya, Mas. Coach Putra udah ya. Saya buka video dulu, buka kamera. Saya ada mau share. Oke, saya mau share tentang bahan masaknya. Tadi seperti yang saya bilang, ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, ini adalah kecap asin yang saya pakai. Ini low sodium, coconut aminos ya. Ini sebenarnya menggunakan garamnya garam laut ya teman-teman ya. Jadi dia low sodium. Nah ini biasanya juga saya pakai untuk bahan teriyaki. Teriyaki itu saya biasa bikin sendiri dari kecap manis, kecap asin, minyak wijen ya teman-teman ya. Pakai jahe saya chop, saya haluskan ya atau diparut juga bisa. Nah, ini kecap yang saya gunakan, kecap manis kedelai organik, ini non MSG juga gitu ya. Kemudian gula arennya saya pakai yang seperti ini, atau gula kelapa ya teman-teman. Ya, memang nanti dia bakal ngaruh sama makanan, jadi makanan itu akan sedikit lebih brown ya, akan sedikit lebih coklat, tetapi nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi ini rasanya juga tidak manis sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir nanti, oh ini nanti manis sekali seperti gula pasir, enggak. Ya, kemudian kalau garam, saya memang pakai yang Himalayan pink salt, ya. Ini kandungan sodiumnya rendah ya teman-teman ya. Jadi ini bagus untuk untuk diet ya, untuk orang yang hipertensi juga ya ini. Nah, tadi yang saya bilang untuk kita grill makanan gitu ya, misalnya seperti kita mau bakar ayam gitu ya, kita mau bakar ikan, itu kita bisa pakai yang seperti ini teman-teman. Ini ya, ini granit teman-teman, granit itu batu ya, granit itu batu. Jadi ini nggak lengket, ini granit. Jadi gini teman-teman tahu kan teflon ya? Teflon itu, ini contoh aja ya teman-teman, ini nggak saya buang karena emang untuk contoh. Jadi teflon itu teman-teman bahayanya adalah seperti ini, dia itu mengandung PFOA. PFOA itu apa sih? Asam perfluoroktanoat. Ya, asam perfluoroktanoat. Jadi itu asam yang bahasanya susah, terperfluororinasi gitu ya. Jadi yang diproduksi dan digunakan di seluruh dunia gitu ya teman-teman ya. Jadi dia tuh bahan mentah ya, bahan mentah material yang berbahaya ya sebenarnya buat kesehatan kita. Teflon itu memang anti lengket gitu ya, tetapi ketika dia baret ya, dia udah cowel, udah baret, udah ngeletek gitu ya, sebenarnya itu harusnya dibuang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bilang ya udah nanti kalau udah baret saya beli lagi gitu kan, ya udah silahkan kalau misalnya mau beli sekian, ntar baret beli lagi, baret beli lagi. Karena kalau udah baret sebenarnya udah bahaya. Bahayanya apa? Karena itu bisa menyebabkan
cancer ya teman-teman, yang memang tidak sekarang, tidak besok, tetapi itu otomatis akan menjadi akumulasi ya, akan menjadi akumulasi jangka panjang gitu ya teman-teman. Banyak kok sekarang di luaran alat masak yang sehat ya, mulai dari yang 1 pan 1,5 juta ya, itu juga ada ya. Kemudian kalau saya pakai granit ya teman-teman, seperti ini ya, ini granit. Ada juga granit yang lebih besar ya teman-teman, karena saya catering sehat. Jadi catering sehat saya bukan hanya mengedepankan tentang makanan, jadi kualitas, rasa, mutu, semua saya benar-benar perhatikan. Jadi ini adalah wajan saya, ini wok pan dengan size 32. Saya nggak jualan panci, saya hanya mau ngasih tahu bahwa bahayanya kita menggunakan teflon itu seperti apa gitu ya. Jadi saran saya beli yang granit, beli yang apa namanya, yang jauh lebih sehat ya. Granit itu batu. Nah, kalau yang punya saya ini 5 sampai 6 lapis ya, teman-teman ya. Dan menggunakannya juga tidak menggunakan sutil, tahu sutil ya, sutil yang buat ngoseng yang aluminium, tetapi menggunakan yang kayu. Ya, yang kayu atau seperti ini. Kalau ini silikon ya, teman-teman ya. Gitu ya. Jadi menggunakannya tidak menggunakan yang logam. Apa sih namanya? Aluminium apa stainless. Nah, ya seperti itu. Jadi gini, teman-teman perlu tahu teflon itu jika dipanaskan terlalu tinggi sampai 300 derajat Celcius, itu teflon itu bisa melepaskan bahan kimia. Ya, itu tadi melepaskan bahan kimia ya, karena teflon itu mengandung tadi asam perfluoroktanoat ya. Jadi intinya kalau saya bilang nggak rekomen gitu ya, tidak sehat ya teman-teman. Jadi kalau bisa beli yang granit yang jauh lebih sehat gitu ya. Saya nggak jual panci ya, karena saya tidak menyebutkan nama dan karena saya tidak di-endorse ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, kalau ini ada lagi, kalau ini mungkin gampang dicari ya. Ini di Es Hardware ada ya. Ini granit, beneran ya. Ini granit. Ini lumayan berat, jadi kalau kejatuhan kaki ya bisa benjol gitulah ya. Ini granit ya teman-teman ini. Ini mereknya The Rock ya. Bukan Dwayne Johnson itu ya. Ini mereknya The Rock. Oke, terus apa lagi? Kayaknya itu aja ya. Saya langsung praktek bikin bread pudding ya teman-teman ya. Bisa dicatat aja bahannya. Sebentar saya siapkan dulu. Oke, teman-teman, ini saya hanya praktekkan cara bikinnya ya, jadi nggak usah ditungguin sampai bread pudingnya mateng ya, kelamaan. Nanti kalau udah jadi saya foto, saya share gitu ya teman-teman ya. Jadi bahannya sebenarnya kita bisa pakai sebenarnya pakai almond milk gitu ya, pakai susu almond ya. Cuman karena mungkin agak susah nyarinya gitu ya, cari yang gampang, cari yang murah aja. Saya pakai susu low fat ya. Disesuaikan aja sama wadahnya ya, disesuaikan aja sih sama wadahnya sebenarnya. Kalau misalnya wadahnya yang kecil gitu kan, bisa disesuaikan. Saya pakai yang ini ya. Saya pakai pinggan ini seperti ini, pirek apa sih namanya? Ya, pinggan kaca. Ya, kalau nggak punya gimana ya? Pakai loyang aja nggak apa-apa, atau pakai aluminium foil ya. Oke, di sini saya udah siapkan telur ya teman-teman ya. Telurnya ini 1 butir boleh, 2 juga boleh. Kemudian saya udah siapin buah-buahan, ada strawberry, ada blueberry juga gitu ya. Kemudian saya udah siapin roti gandum, udah saya potong kotak-kotak, roti gandumnya dipotong kotak-kotak. Jadi teman-teman kalau yang biasa suka bikin kue tahu ya, bread pudding biasanya pakai butter, pakai gula gitu ya. Kalau ini enggak.
Ya, ini nggak pakai gula sama sekali ya teman-teman ya. Jadi rasa manisnya kita nanti dari buah ya sama selai stroberi yang vegan ya. Dari selai buah yang vegan ya. Kalau saya pilih yang vegan dan low GI yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cara bikinnya gampang sebenarnya. Nanti tinggal di oven ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman tinggal dituang aja. Tuangnya kira-kira jangan sampai penuh sekali karena nanti ketika dia di oven kan dia mengembang ya. Nanti bisa tumpah. Jadi bisa taruh aja. Ya, udah cukup. Ya. Ini ada kuning telur. Kuning telur nanti kita kocok lepas ya, kasih air susunya sedikit supaya tercampur rata, baru kita kocok lepas sih, kita whisk biasa aja sampai benar-benar rata putih sama susu sama telurnya, baru kita tuang begini ya teman-teman, kita aduk. Ini nggak pakai gula sama sekali ya, ini nggak pakai gula, jadi manisnya emang benar-benar natural dari buah. Oke. Baru kita bisa, nah untuk roti gandum, saya sarankan roti gandumnya yang benar-benar kalau dimakan tuh nggak ada rasa apa-apa. Itu roti gandum yang kalau saya bilang ya, itu lebih sehat. Jadi kalau ada roti gandum yang rasanya bisa manis, bisa gurih gitu kan, pasti kandungan garamnya juga tinggi kan. Jadi kalau bisa cari yang benar-benar plain, iya telur sama kuning dan putihnya. Ya, jadi ini roti gandum, udah saya taburin aja ya, saya taruh ya seperti ini. Teman-teman, ini nanti roti gandum kalau udah dibakar atau udah di oven dia crunchy, dia kriuk ya, dia teksturnya ada yang soft, moist, lembut, tapi nanti di atasnya atau di bagian atas itu dia nanti akan agak-agak crunchy gitu ya. Jadi ini nggak pakai mentega, nggak pakai butter sama sekali, oke? Jadi ini sebenarnya sesuai selera teman-teman, mau roti gandumnya banyak banget gitu kan, boleh. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, nah nanti kalau udah jadi begini, kelihatan kan? Kelihatan ya, udah jadi seperti ini. Itu nanti teman-teman bisa kasih selai. Ya. Selainya saya campuran ya antara wild berry, blueberry, strawberry gitu ya. Jadi pemanisnya dari sini. Gitu ya. Nanti kita bisa kasih di sisi-sisinya. Ntar ya saya kasih biar gampang lihatnya. Oke, ini gimana naruhnya? Agak susah kayaknya. Gini ya. Gini ya, kelihatan ya? Ini handphonenya nungging nih jadinya nih. Jadi taruh di sisinya. Mak, nanya dong. Ya, boleh. Kalau kurang selainya itu boleh nggak ditambah sama brown sugar? Boleh, nggak apa-apa. Nanti brown sugarnya gini. Sebagai topping ya, ditaburin gitu tuh biar cantik. Jadi dia nanti kayak karamel gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya tuh caramelized. Apa? Jadi kayak rada crunchy juga tuh nanti kalau brown sugar misalnya digituin gitu kan. Nah, itu bisa, atau teman-teman bisa misalnya di atasnya kasih cinnamon, kayu manis ya, bubuk kayu manis itu juga bisa. Nah, ini tinggal teman-teman taburin strawberry gitu kan. Ya, stroberinya motongnya jangan bulat-bulat tetapi memanjang. Ya, sesuai bentuk stroberinya. Ya. Memang nanti rasanya itu bedanya sama bread pudding yang bener-bener pakai butter ya. Karena saya suka masak, saya jadi tahu perbedaannya. Ya, jadi cantik warnanya gitu ya. Cantik warnanya, enak ya. Kita harus terbiasa teman-teman ya dengan makanan yang tidak terlalu manis gitu ya. Ada rasa manis sedikit cukup gitu ya. Jangan yang
sampai kita benar-benar kecanduan rasa manis gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, ini warna-warni ya. Nah kalau mau tambahin brown sugar boleh gitu kan. Misalnya sebagai rasa manis itu taruh di atasnya, ya ditaburin gitu ya. Ditaburin seperti ini. Ya baru kita bake, kita oven ya teman-teman ya. Nah, Mau nanya dong coach, buahnya boleh. bisa diganti anggur nggak? Kalau nggak ada ininya. Anggur kayaknya enggak ya. Maksudnya kurang gini, ya? aku nggak pernah coba kalau pakai yang anggur gitu ya. Aku lebih buah yang apa sih, yang seperti ini aja. Misalnya pakai pisang. Ya, pisang itu boleh di pisang ya? slice boleh, ya. Jadi nanti kayak model bread pudding banana, ya. Keren. Thank Ya, you, coach. ya sama-sama bread banana ya, banana bread. Jadi bisa seperti itu, kasih pisang. Kalau misalnya kayak strawberry kan mungkin agak susah ya teman-temannya, kayak ini agak susah gitu ya. Nggak apa-apa. Atau misalnya nggak usah pakai buah, mau pakai almond slice juga boleh. Kacang tanah, nanti kan dia roast ya, di oven, dia akan crunchy ya. Nah, kemarin saya agak sedikit mengkritisi tentang salah satu peserta yang makan karedok lenca ya. Karedok lenca yang menggunakan bumbu kacang, tetapi warnanya itu coklat tua. Jadi saya tahu bahwa itu digoreng karena hasil dari kacang yang sudah digiling atau dihancurkan itu warnanya berbeda. Jadi kalau teman-teman mau bikin pecel ya, mau bikin gado-gado, mau bikin karedok lenca seperti itu, teman-teman bisa kacangnya sangrai. Ya, kacangnya disangrai aja sampai agak-agak kecoklatan gitu ya. Memang coklatnya berbeda, nanti ketika sudah dihaluskan itu memang dia berubah warnanya, tidak selegam atau tidak secoklat kalau kacang yang digoreng ya. Tetapi maksud saya seperti ini, kita masih bisa menikmati makanan favorit kita dengan cara yang berbeda. That's why simple cooking is healthy way to enjoy your meal gitu loh. Apa artinya? Jadi masak yang simple itu sebenarnya juga salah satu jalan kita untuk masak sehat, untuk bisa menikmati makanan yang enak. Contoh sayur lodeh enak loh, bisa kita makan asal tidak menggunakan santan, dengan fiber cream, dengan susu low fat, dengan susu kedelai gitu kan bisa. Cuman teman-teman dengan susu kedelai dia tidak akan awet ya, misalnya nggak habis taruh di kulkas gitu kan, dipanasin besok lagi itu nggak awet, jadi dia cepat basi gitu ya. Itu seperti itu teman-teman gitu ya. Disitulah minat saya, keinginan saya selalu muncul ide-ide baru gitu ya, terutama japchae. Ya, japchae itu gimana supaya mie-nya sehat. Oh, pakai mie shirataki gitu ya teman-teman. Nanti next mungkin kita bisa praktek bikin roti gandum ya, tapi saya udah menemukan tepung yang low GE ya, yang low GE gluten free juga ya, alhamdulillah gitu ya. Oke, udah begini ya penampakannya. Boleh nanya nggak, Coach? Boleh, silahkan. Bread pudding itu dengan yang sebanyak itu kita boleh makan segimana, Coach Dwi? Yang nggak satu loyang. Ya, makanya segimana kita harus boleh makan. Masa mau dimakan satu loyang ya enggak. Ya jadi gini ya kan, kita share dong sama keluarga, sama anak, sama suami kan gitu ya. Misalnya kita bisa makan satu potong gitu ya, satu potong untuk mencicipi, oh iya enak, bukan berarti terus dimakan juga bisa setiap waktu, tidak ya teman-teman ya. Artinya mungkin hari ini makan gitu ya untuk rasa. Teman-teman tahu nggak kalau kita makan coklat batangan ya, kalau yang lagi diet kan disarankan yang dark coklat ya, yang dark coklat kan less sugar banget. Itu menimbulkan rasa bahagia nggak sih? Jadi kita tuh endorfin ya, kan endorfin, jadi ada rasa bahagia, tenang segala macam ya. Nah sama halnya dengan seperti ini ya, meskipun dia healthy snacking atau bread pudding yang nggak pakai butter, bukan berarti kemudian kita satu loyang sendiri ya kayak mukbang. Jadi bisalah 2 hari, 3 hari sekali yuk kita makan gitu ya. Atau nanti kan kita cukup lah nanti misalnya, atau ini sebagai salah satu ide ketika teman-teman misalnya ada arisan ya, arisan mama sosialita, mama rempong di rumah, kita bisa mengenalkan bahan makanan yang jauh lebih sehat, jauh lebih murah juga gitu ya.
jangan dimakan satu loyang, gitu ya. Oke, udah. Cara masak pakai kukus bisa, tadi saya bilang bisa ya. Boleh pakai kukus, dibakar, boleh gitu ya, di-grill gitu boleh ya teman-teman. Oke, udah. Apalagi? Nggak ada pertanyaan Mas Awi? Kayaknya cukup ya. Selainnya bisa diganti dengan yang lain. Boleh, mau diganti selai apa? Cuman kalau aku sih lebih milihnya yang apa ya, yang campuran kayak strawberry gitu ya. Jadi teman-teman, selai ini tidak ada artificial color ya. Jadi tidak ada penambahan pewarna. Kemudian tidak ada rasa tambahan rasa penambahan rasa ada kan? Rasa sintetis ya yang ditambahkan di dalam produknya juga tidak ada. Jadi teman-teman juga harus belajar mengenai produk ya. Jadi ketika produk itu coba dilihat dulu. Pertama halalnya otomatis ya untuk yang muslim gitu ya. Kemudian gluten free ya, gluten free, kemudian vegan gitu ya. Kalau untuk produk-produk yang ini jadi teman-teman harus bisa membaca. Oke? Ya, boleh. Pulang. Oke, itu shake coklat, susu loave bisa diganti. Gini teman-teman, ini kan dipanggang ya teman-teman ya, dibakar. Kemudian nanti kita simpan di dalam kulkas kan, sebenarnya kan tahan lama. Saya sebenarnya mengkhawatirkan kalau misalnya yang pernah bikin healthy snacking pakai snack, itu kan dimakan satu kali ya. Dimakan kudapan sekali makan gitu loh. Tapi kalau ini, kan mungkin kalau misalnya bisa habis dalam waktu itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya untuk disimpan dalam jangka waktu 2-3 hari gitu, prefer tidak gitu ya. Kalau saya bilang sayang shake-nya karena nanti khawatir nutrisinya bisa rusak juga karena kan dia shake itu sebenarnya juga tidak bisa kalau kita minum shake aja kan harus langsung habis ya gitu ya, maksud saya seperti itu. Oke, sudah? Ada lagi? Terima kasih sama-sama. Mas Awi mana tidur kayaknya? Lama-lama kalau sama Coach Dwi. Oh ya? Gimana udah? Coach, Mas Awi? nanya boleh? Boleh. Kalau misalnya saya nggak ada ide, kalau misalnya dibikin bread puddingnya itu asin, itu kira-kira isinya apa ya, Coach? Isinya asin. Kalau ini sebenarnya rasa manis juga nggak terlalu manis ya, Mbak. Jadi kalau misalnya asin, kan dari susu itu udah rasa gurih sih sebenarnya ya. Kalau dari susunya sendiri kan udah gurih. Kalau kayak susu low fat ya, susu low fat, susu non fat itu kan atau skim milk itu udah ada rasa gurihnya. Jadi kalau misalnya mau ditambahin ada rasa gurihnya, sebenarnya ada satu dia seperti butter namanya ghee. Cuman harganya lumayan ya, lumayan mahal itu seperti butter, cuman dia kalau versi sehat sih, sebenarnya sehat, tapi ya lebih baik nggak usah. Susah dicari. Bisa tambahin garam, tapi saya prefer lebih ke yang Himalayan pink salt aja. Kalau misalnya mau tapi saran saya masih Himalayan pink salt, ya, natriumnya rendah. Saran saya tidak ditambahkan terlalu banyak juga ke dalam makanan maupun misalnya ke dalam seperti ini ya. Gurih sekali gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi bisa ditambah gitu sih, gitu ya. Kalau toppingnya diganti dengan kurma, oh boleh. Aduh, alhamdulillah ya, masya Allah. Idenya bagus ya. Tadi saya juga lupa, itu bisa diganti dengan kurma, ya. Bisa diganti. Mau nanya dong, Coach. Boleh. Itu totalan sepirek gitu, kira-kira kalorinya berapa ya, Coach? Ini kalorinya sekitar 300 ya, 500 lah, 500 kalori. Tetapi kalau kita makan ya nggak nyampe segitu sih sebenarnya. Iya. Jadi teman-teman gini, sama-sama. Jadi ketika kita makan nasi lah ya, makan nasi, itu kan kita butuh sekitar 350 kalori sampai 450 kalori ya. Kalori itu sendiri adalah seberapa banyak jumlah makanan yang kita ambil di dalam plate, di dalam piring kita gitu kan. Kan teman-teman juga pasti diajarin tentang, oh nasi harus 1 genggam. Gitu ya, 1 genggam tangan, kemudian ayam harus 1 telapak tangan gitu kan. Kalau pasta cara ngambilnya gimana itu 1 genggaman tangan seperti ini gitu ya, pasta seperti itu. Jadi jumlah yang teman-teman taruh di dalam plate itu gitu ya.
udah dimakan 300 sampai 450 kalori, nambah lagi ya nambah juga tentunya kan kalorinya gitu ya teman-teman. Oke, jelas ya? Ada lagi? Ini kayaknya edukasi terlama ini. Mbak Dewi, ya. Kalau kita nggak punya oven, itu kalau dikukus enak nggak ya Mbak Wi ya? Bisa, boleh. Cuman bedanya gini kan, kalau dikukus dia tuh lebih moist, lebih lembek, lebih lembek ya, lebih lembek. Atau kalau misalnya nggak punya oven itu gini, bisa pakai wajan yang agak besar ya, seperti tadi saya punya itu ya, kayak wok begitu kan, yang diameternya gede, seperti ini. Ya kan, nanti ditaruh kalau misalnya cukup ya, kalau ditaruh ditutup itu bisa kan sama aja dengan oven tapi apinya kecil ya supaya di bawahnya nggak gosong ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak punya pinggan seperti ini boleh pakai aluminium foil, boleh pakai aluminium foil. Oke. Aku mau dulu melon sama lemon sama melon mau. Kayaknya udah ya. Ntar saya kirim ya bread pudingnya. Tester. Ya, teman-teman. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Teman-teman juga bisa pakai bikin mayones, berarti pakai yang saya ajarin ya. Kita pakai yogurt gitu ya, pakai yogurt seperti ini ya. Pakai yogurt terus nanti kita bisa taruh di mangkok, tambahkan sedikit olive oil atau sedikit madu ya, kemudian kita bisa tambahkan black pepper ya, sama cabai ya. Kalau bikin yang Thousand Island ya, bisa seperti itu teman-teman. Nah benar pakai itu mah pakai kuas itu mah. Oke, sudah ya. Teman-teman juga bisa kasih granola ya, mendukungnya pas pisan. Oke ya, udah. Mas Awi, Coach Putra, mana Coach Putra? Ini orang-orang pada kemana ya? Bapak-bapaknya ketiduran. Terima kasih semua. Kak Dwi, thank you. Terima kasih. Dwi, makasih ya. Pertanyaan sudah terjawab semua kah? Siti, Made, Putra. Terima kasih Kak Dwi. Terima kasih Kak Dwi. Dola, Bunda Terima kasih Coach Dwi. Makasih. Ributnya Resep puding tadi. ribut Bu Ade. Kalau bisa ulang ya Coach. Resep puding tadi. Terima kasih. Terima kasih. Menghilangkan keramaian.